Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Sarjana Ngarit, pemirsa. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya lagi di Bang Pakan, pemirsa. Lagi mantau yang sudah kita pupuk waktu itu pakai kohe atau kotoran hewan. Ini hasilnya kembali ditumbuhi gulma lagi, pemirsa. Tapi alhamdulillah untuk tanaman pakcongnya juga tumbuh maksimal. Ini bisa dilihat sudah rimbun alias sudah banyak tunas-tunas barunya. Nah, cuman yang sekarang akan kita bahas itu cara menanam pakcong yang baik dan benarnya. Nah, jadi begini pemirsa, untuk menanam pakcong itu yang saya lakukan di sini, yang pertama sistemnya itu yang pertama pakai jarak tanam dulu. Yang pertama jarak tanam yang digunakan di sini itu 70 cm kali 70 cm, pemirsa. Nah, kenapa pakai jarak tanam? Jawabannya yang jelas, ketika menggunakan jarak tanam itu ketika pembersihan gulma itu lebih gampang. Dan yang kedua itu supaya si tanaman pakcong lebih produktif begitu. Karena nantinya pemirsa, nah ini usia 1 bulanan, ini baru 1 bulan. Ketika nanti usia 2 bulan, ini tidak seperti ini lagi pemirsa, tapi akan lebih banyak lagi ruasnya, akan lebih banyak lagi tunas-tunas barunya dari bawah. Nah, nanti mah tidak akan carang begini, nanti mah akan berdekatan, apalagi nanti setelah panen yang pertama. Nanti biasanya setelah panen yang pertama itu tingkat produktivitasnya lebih meningkat lagi, jadi akan lebih banyak lagi tunas-tunas barunya begitu. Nah, itu sistemnya, dari sistem penanamannya. Yang kedua, ini kenapa saya pilih pakcong begitu. Yang pertama, kenapa saya pilih pakcong? Pertama itu pakcong itu kandungan protein kasarnya itu sekitar 18%, pemirsa. Jadi untuk hewan seperti domba, sapi itu bagus. Tingkat nantinya kandungan nutrisinya juga lebih bagus dibandingkan odot yang hanya sekitar 12-14% protein kasarnya. Nah, kemudian pakcong juga tingkat produktivitasnya juga cukup tinggi, pemirsa. Tingkat produktivitas pakcong itu dalam 1 meter persegi itu ketika panen pertama itu bisa mencapai 28 kilo beratnya, bobotnya begitu. Itu dalam 1 meter persegi dibandingkan dengan odot. Karena kalau odot itu paling tingginya itu 1,5 meter sampai 2 meter saja, pemirsa. Tapi kalau pakcong itu sampai 3 meter ketika usia 3 bulan. Nah, terus pakcong juga di sini tidak sulit untuk nyari bibitnya, lebih gampang dibandingkan dengan biograss, biopitas, terus ada Zanzibar, ada Red Navier. Itu pakcong di sini lebih populer
jadi lebih gampang untuk nyari bibitnya, jadi nilai ekonomisnya itu lebih rendah lah, begitu. Kemudian pakcong juga memiliki umur yang cukup panjang, jadi sekali tanam itu bisa sampai 9 sampai 10 tahun itu baru bisa ganti bibit, begitu, ganti tanaman. Jadi waktu atau usia umurnya itu lebih panjang. Kemudian pakcong juga lebih kuat di saat cuaca kemarau atau kering, begitu, dibandingkan dengan odot. Ketika kekurangan air, odot itu mudah kuning daunnya, kemudian mati. Tapi beda dengan pakcong. Nah, itu keunggulan dari pakcong. Nah, ini dari sistem tanam 70x70 itu ini paling ideal, pemirsa. Ada yang di sekitar 50x50, ada yang 30x30, cuman yang paling idealnya itu 70x70 cm, begitu. Nah, ini sudah sekitar 50-60 cm, pemirsa, di usia 1 bulan. Nah, kemudian cara memanennya nanti kita panen dari dari dasarnya. Nah, dari sini. Nah, ini juga untuk sistem tanamnya juga, pemirsa. Jadi miring, pemirsa, tidak lurus. Nah, sekitar 45 derajatan. Sekitar 45 derajat. Ya, gunanya apa? Yaitu tadi supaya lebih banyak tunas-tunas barunya. Nah, kayak seperti ini nih. Tuh bisa dilihat. Tuh. Ini nanamnya dimiringkan, tidak lurus, dimiringkan sekitar 45 derajat. Nah, begitu untuk sistem tanamnya. Dan kembali untuk pemanenannya itu kita nanti potong sampai dasarnya. Sampai dasar dihabiskan, kemudian bagusnya kita bumbun lagi, melakukan pembumbunan lagi supaya menambah lagi populasinya atau tunas-tunas barunya. Nah, kenapa kita panennya yang panen pertama itu kita panen di usia 3 bulan? Karena untuk pemanenan pertama itu waktunya lebih panjang, itu karena kita arah dulu akarnya yang kuat, perakarannya yang kuat dulu. Nah, setelah pemanenan yang pertama, biasanya untuk panen selanjutnya itu di usia 45 hari atau 40 hari sampai 45 hari itu sudah bisa dipanen. Bahkan ada yang cuma 1 bulan bisa dipanen lagi, begitu. Nah, itu sekitar pakcong supaya lebih produktif, supaya lebih banyak panennya. Begitu cara-caranya, pemirsa. Nah, sekian konten kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sebelumnya mohon dibantu pemirsa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya lebih berkembang lagi channelnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.